Alhamdulillah akhirnya pada saat itu Kenjo memang datang tepat waktu guys, menyelamatkan Mutiara yang hampir saja celaka. Untungnya Mutiara memang pada saat itu dengan sangat begitu pintar. Ia lebih bisa menghargai nyawanya daripada motor yang ada di perusahaan tersebut, karena ini akan berdampak buruk bagi Mutiara apabila Mutiara menyerahkan nyawanya. Teruntuk dan memang saat ini semuanya akan benar-benar terbongkar kalau ternyata orang yang mau ngebegal si Mutiara ini adalah orang suruhan si Sandra. Sudah jelas dan sudah pasti bisa ditebak, para penonton dan para pemirsa di rumah sudah tahu bagaimana karakter dari Sandra yang tidak pernah suka terhadap Mutiara. Ya pastinya akan melakukan berbagai macam cara demi bisa menyingkirkan Mutiara dari kehidupan ini. Sandra pada saat itu benar-benar tak bisa berkutik, karena Kenjo sudah mengetahui siapakah pelaku sesungguhnya. Kenjo dan juga Dikta berhasil menemukan titik lokasi Mutiara, karena pada saat itu Dikta memang sengaja memancing agar supaya bisa mengetahui siapakah para penjahat tersebut dan para pelakunya. Pada saat itu ternyata Dikta dengan sangat begitu cerdas menyimpan sebuah GPS di motor Beat yang biasa digunakan oleh Mutiara untuk mengantarkan pesanan-pesanan orang lain. Setelah ditelusuri dan akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun sempat mendapatkan motor tersebut dan pelakunya. Akhirnya pelaku tersebut pun mengaku kalau dirinya adalah orang suruhan dari seorang wanita yang bernama Sandra. Tak selang 1x24 jam, akhirnya Sandra ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dengan kecerdikan dari Dikta dan juga Kenjo yang kali ini benar-benar bekerja sama untuk supaya bisa menyingkirkan Sandra dari kehidupan ini. Dan pada saat itu Mutiara pun sempat mengalami kakinya keseleo dan alhamdulillah Kenjo pun langsung saja membawa Mutiara ke rumah sakit. Namun pada saat itu Mutiara sepertinya mengalami pendarahan yang cukup hebat. Akhirnya ia membutuhkan donor darah dan sepertinya di sini Pak Aditya akan tersadar kalau Mutiara satu darah bersama dengan dirinya. Apakah ini akan merupakan suatu pertanda kalau Aditya akan sadar kalau selama ini Mutiara adalah anak kandungnya? Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, seperti biasa bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas guys. Seperti kita tahu dalam alur cerita, dalam adegan yang akan terjadi selanjutnya, melihat Mutiara yang satu sempat menggunakan motornya untuk mengantarkan pesanan. Apakah ini adalah kelakuan ulah dari Kenjo? Dan ternyata memang bukan. Di sini Mutiara memang sudah akan dijebak. Sandra menyuruh seseorang untuk berpura-pura memesan pesanan banyak, dan pada saat itu waktu pun sudah menunjukkan pada jam 10 malam. Mutiara ini dengan sangat begitu semangat karena ia tidak mau mengecewakan Dikta, dan ia juga harus bisa mengisi kesempatan tersebut untuk supaya bisa membuat restoran Dikta ini semakin ramai pengunjungnya, dan ia tidak mau mengecewakan para pelanggan, para customer, yang pada akhirnya manajer tersebut pun sempat ragu terhadap Mutiara yang tak kunjung pulang-pulang setelah mengantar pesanan orang tersebut. Dan Mutiara pada saat itu sempat ditelepon oleh Kenjo. Kenjo benar-benar sangat begitu kaget ketika mendengar Mutiara akan mengantarkan pesanan pada jam 10 malam. Mutiara ini adalah seorang perempuan dan menggunakan sepeda motor Beat. Setelah dalam perjalanan, ternyata Mutiara pada saat itu sempat dicegat oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan jaket dan menggunakan masker.
Ternyata memang tak lain tak bukan. Di sini Sandra ini membuat skema dan drama seolah-olah Mutiara sedang dibegal dan akhirnya motor tersebut sempat diambil. Awalnya orang tersebut ingin melukai dan mencelakai Mutiara dan untungnya Mutiara dengan sangat begitu lihai, ia pun bisa pasrah dan menyerahkan kunci dan juga motor tersebut. Ternyata pelaku tersebut memang sengaja untuk supaya bisa membuat Mutiara ini benar-benar terjebak dalam permainan Sandra. Yang pada akhirnya Sandra bisa menginginkan kalau Mutiara akan segera dipecat dari pekerjaannya. Sebelumnya kita tahu guys, kalau Sandra ini terus berulah untuk supaya bisa membuat Mutiara ini tidak akan betah di dalam pekerjaannya. Ia sempat memfitnah dan ia juga sempat mencelakai dan juga bahkan beberapa kasus sebelumnya yang memang menimpa terhadap Mutiara. Dan akhirnya Mutiara pun bisa melewati masa-masa seperti ujian cobaan yang selalu menimpa terhadap dirinya. Atas kekuatan dari imannya yang pada akhirnya Mutiara selalu terselamatkan dan memang pada saat itu Mutiara sempat tersandung, entah itu dipatuk ular yang pada intinya Mutiara sempat hampir pingsan guys. Dan untungnya Kenjo berhasil menemui Mutiara. Namun di sisi lain kita tahu saat ini konflik masalah rumah tangga Aditya dan juga Rianti memang selalu memanas. Terlebihnya Aditya yang kali ini selalu mengagumi Ibu Cynthia dan bahkan ia pun mempunyai niatan untuk bisa mendapatkan Ibu Cynthia dan dibantu oleh Dina, yang pada akhirnya timbullah rasa cemburu yang amat begitu dalam terhadap Rianti kepada Dina, yang pada akhirnya konflik masalah Dina, Rianti dan juga Pak Aditya kini cukup lebih memanas dan membuat suasana pun semakin tegang saja. Namun di sisi lain sepertinya Rianti sudah mulai geram dan kesal. Ia juga sempat mengambil ponsel Aditya yang sedang bingung dan sedang ngalamun soal pekerjaannya, soal masalahnya mengenai perihal dirinya bersama dengan Dina yang saat ini sedang mengalami kasus besar. Dan ternyata Rianti pun sempat mengurung diri di kamar mandi untuk supaya bisa mengecek ada sesuatu apakah yang ada di ponsel milik Pak Aditya. Di sisi lain memang kita tahu sendiri setelah pada akhirnya manajer tersebut pun panik karena Mutiara tak kunjung pulang, akhirnya ia pun menghubungi Pak Dikta. Dikta akhirnya di sini memberitahu kepada Kenjo soal keberadaan Mutiara. Ternyata pada saat itu Dikta sempat memberikan GPS di motornya tersebut untuk supaya bisa melacak keberadaannya di mana, dan ternyata memang Kenjo dan juga Dikta melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Selang 1 kali 24 jam akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menemukan titik lokasi di mana motor tersebut sempat disimpan dan pelakunya pun berhasil ditangkap. Dan akhirnya ini semua adalah ulah perbuatan dari Sandra, di mana Sandra pun kali ini benar-benar akan segera dipenjarakan ketika Mutiara yang akhirnya berhasil diselamatkan oleh Kenjo dan akan segera mengetahui kalau Pak Aditya adalah ayah kandungnya sendiri. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.